Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah fungsi linier. Fungsi, apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan di antara dua variabel atau lebih yang nilainya saling tergantung atau saling mempengaruhi. Variabel yang terdapat dalam suatu fungsi dapat dibedakan atas variabel X sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Fungsi adalah suatu bentuk matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lain. Unsur-unsur pembentuk fungsi adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Salah satu contoh fungsi adalah fungsi linier. Fungsi linier merupakan fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya atau variabel X adalah 1. Contoh, Y sama dengan 0,8X ditambah 5. X merupakan variabel bebas atau variabel independen. Variabel ini nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Kemudian Y merupakan variabel terikat atau dependent variable. Nah, variabel ini nilainya tergantung pada variabel lain. Kemudian 0,8 adalah koefisien dari variabel X, sedangkan angka 5 biasa kita sebut konstanta. Kemudian pada fungsi linier terdapat koefisien arah atau lereng garis, atau biasa kita sebut kemiringan atau bahasa Inggrisnya slope dari fungsi linier. Nah, kemiringan dari fungsi linier ini merupakan perubahan variabel terikat Y dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas X. Kemiringan ini biasa disebut juga gradien, yang biasa dilambangkan dengan huruf M. Nah, untuk mencari gradien, rumusnya adalah delta Y dibagi delta X, atau bisa juga Y2 dikurangin Y1 dibagi X2 dikurangin X1. Contoh, terdapat persamaan fungsi linier Y sama dengan 15 minus 2X. Maka dari persamaan ini, gradiennya adalah 2. Nah, ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit variabel X akan menurunkan 2 unit variabel Y. Selanjutnya bisa kita lihat beberapa keadaan dari fungsi linier. Nah, gambar pada pojok kiri atas ini adalah kondisi fungsi linier dengan kemiringan yang positif. Sedangkan yang sebelah kanan atas ini yang kemiringannya negatif. Kemudian yang di kiri bawah ini untuk yang kemiringannya 0. Lalu, yang di kanan bawah, ini untuk yang kemiringannya tidak tentu. Nah, fungsi linier bisa juga kita cari persamaannya jika diketahui. Yang pertama, jika diketahui 2 titik. Kalau diketahui 2 titik, maka untuk mencari persamaan fungsi liniernya, kita bisa menggunakan rumus Y dikurangin Y1 dibagi Y2 minus Y1 sama dengan X dikurangin X1 dibagi X2 kurangin X1. Contoh soalnya yaitu seperti berikut. Ada persamaan garis lurus yang melalui titik A dengan koordinat 4,2 dan titik B dengan koordinat 2,6. Maka X1-nya adalah 4, lalu Y1-nya 2, kemudian X2-nya adalah 2, dan Y2-nya adalah 6. Dari kondisi ini, kita masukkan ke rumus, sehingga diperoleh Y minus Y2 dibagi 6 dikurangin 2 sama dengan X minus 4 dibagi 2 dikurangin 4. Lalu kita hitung, bisa diperoleh persamaan fungsi liniernya adalah Y sama dengan minus 2X ditambah 10. Gambar grafik dari
persamaan fungsi linier Y sama dengan minus 2X plus 10, nah bisa kita lihat sebagai berikut. Kemudian untuk mencari persamaan fungsi linier, jika diketahui kemiringan garis dan satu titik. Katakanlah satu titik ini koordinatnya adalah X1, Y1, dan gradiennya atau kemiringan garisnya adalah sebesar M. Maka rumus untuk mencari persamaan fungsi liniernya adalah Y dikurangin Y1 sama dengan M dikali X dikurangin X1. Contoh, terdapat garis yang melalui titik 4,2 dengan kemiringan minus 3. Maka persamaan fungsi liniernya adalah Y dikurangin 2 sama dengan minus 3 dikali X kurangin 4. Maka akan diperoleh persamaan fungsi linier Y sama dengan minus 3X ditambah 14. Kemudian, cara yang berikutnya adalah jika diketahui kemiringan garis dan titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y kita andaikan dengan koordinat 0, B. Kemudian kemiringan garisnya kita kasih simbol dengan M. Maka rumus untuk mencari persamaan fungsi liniernya adalah Y sama dengan M dikali X plus B. Contoh, terdapat garis yang memiliki titik potong dengan sumbu Y pada titik 0, minus 4 dan kemiringannya sebesar 5. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 5X dikurangin 4. Kemudian selanjutnya, setelah kita bisa mencari persamaan fungsi linier, maka kita harus bisa juga menggambar grafik fungsi linier. Terdapat beberapa cara untuk menggambar grafik fungsi linier. Cara yang pertama, kita bisa gunakan curve tracing process. Nah, cara ini adalah kita yang pertama-tama menentukan pasangan-pasangan berurutan koordinat X, Y, dengan X adalah anggota dari domain, dan Y adalah bayangan dari X yang kita miliki. Nah, kita gunakan bantuan tabel fungsi. Kemudian kita buat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X sebagai sumbu mendatar adalah sumbu tegaknya. Lalu kemudian tentukan pasangan berurutan X dan Y pada bidang koordinat yang sudah kita buat tadi. Lalu selanjutnya langkah terakhir, hubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis lurus. Contoh, diberikan persamaan fungsi linier Y sama dengan X plus 2, dengan X adalah bilangan bulat positif antara 1 dan 8. Maka, pertama-tama kita tentukan dulu nilai X yang akan kita pilih. Ya, karena X antara 1 dan 8, maka X-nya adalah 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian, karena kita punya persamaan fungsi linier Y sama dengan X plus 2, lalu kita buat pasangannya. Jika X nilainya 2, maka Y nilainya adalah 4. 4 ini dapat dari mana? Dapatnya dari 2 ditambah 2. Karena X-nya 2 ditambah 2, ya, lalu hasilnya adalah 4. Kemudian kalau kita punya X-nya 3, maka kita bisa memperoleh nilai Y-nya sebesar 5. Begitu juga seterusnya sampai kita punya nilai X-nya 7, ya, sehingga kalau 7 ditambah 2, nilainya hasilnya adalah 9. Maka dari sini kita memperoleh pasangan X dan Y, ya, terdapat 5 titik, 2,4, 3,5, 4,6, 5,7, 6,8, dan 7,9. Lalu, pasangan-pasangan berikut yang sudah kita peroleh, kita gambarkan pada koordinat yang sudah kita buat. Jadi, kita buat dulu
sumbu X dan sumbu Y-nya, lalu kita buat. Kalau X-nya 2, kita dapat Y-nya 4. Titiknya ada di sini. Kalau X-nya 3, Y-nya kita punya 5. Titiknya ada di sini. Dan seterusnya sampai kalau X-nya 7, kita punya Y-nya 9. Titiknya ada di sini. Lalu kita hubungkan semuanya menjadi satu garis lurus. Maka grafik fungsi linier Y sama dengan X plus 2 adalah yang sudah kita buat ini. Lalu cara yang kedua, itu adalah dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah kalian tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X dengan menggunakan syarat bahwa Y sama dengan 0 karena dia memotong sumbu X, sehingga diperoleh koordinat X1, 0. Lalu kemudian tentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan menggunakan syarat X sama dengan 0. Nah, kemudian akan diperoleh koordinat 0, Y1. Lalu hubungkan titik tersebut, ya, kedua titik tersebut kita hubungkan sehingga membentuk satu garis lurus. Nah, contoh, ya. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X plus 2. Nah, dengan menggunakan cara yang kedua tadi, kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya, maka akan diperoleh sebagai berikut. Titik potong sumbu X, syaratnya tadi Y sama dengan 0. Maka dengan menggunakan nilai Y-nya 0, kita punya persamaan 0 sama dengan X plus 2, maka X-nya dapat minus 2. Sehingga titik potong terhadap sumbu X adalah minus 2,0. Lalu yang berikutnya, cari titik potong terhadap sumbu Y dengan menggunakan syarat X sama dengan 0, maka kita bisa peroleh dari persamaan fungsi liniernya Y sama dengan 0 ditambah 2. Kita dapat Y-nya sama dengan 2. Sehingga kita memperoleh titik potong pada sumbu Y adalah 0,2. Lalu kemudian kita gambarkan di sini. Ya, yang sudah kita peroleh tadi, kita bisa memperoleh kalau X-nya 0, Y-nya kita dapat angkanya 2. Kemudian kalau Y-nya 0, kita dapat X-nya adalah minus 2. Dua titik ini kita hubungkan, ya, sehingga memperoleh suatu gambar garis lurus. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk menggambarkan garis lurus, ya, atau grafik fungsi linier, hanya dibutuhkan minimal 2 titik saja. Ya, hanya dengan punya 2 titik, kita bisa menggambarkan suatu garis lurus. Oke, kemudian materi selanjutnya adalah hubungan antara dua garis lurus. Hubungan antara dua garis lurus itu ada yang berhimpit, ya. Kemudian dia bisa sejajar. Lalu berikutnya adalah dia bisa saling tegak lurus. Kemudian bisa juga saling berpotongan. Oke, nah materi selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara mencari titik potong antara dua garis. Ya, akan kita lanjutkan di part selanjutnya.